Siapa yang tak merasa ngeri bila gedung tinggi sudah dilahap kobaran api? Inilah rekaman peristiwa detik-detik terbakarnya gedung Glodok Plaza. Kebakaran adalah bencana yang paling sering terjadi. Sepanjang 2024 misalnya, terjadi 1.888 kebakaran di berbagai penjuru kota Jakarta. Sebagai kota terbesar di Indonesia, Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Jakarta juga dipenuhi gedung tinggi yang menyulitkan proses evakuasi bila bencana terjadi. Dampak kebakaran di Jakarta makin fatal karena keterbatasan lahan membuat pemukiman harus berbentuk vertikal. Walau pemerintah sudah membuat aturan mengenai sistem proteksi kebakaran, namun data menunjukkan dampak kebakaran masih tinggi akibat lemahnya pengawasan. Dengan ambisi masuk daftar 20 besar kota global, mitigasi dan penanganan bencana kebakaran di Jakarta menjadi persoalan besar. Sebagai kota global, Jakarta harus mampu memberi kenyamanan dan menjamin rasa aman kepada seluruh warganya. Tidak hanya warga yang berdomisili di Jakarta, namun juga pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Pemirsa, pekan lalu kebakaran hebat terjadi di gedung Glodok Plaza. Kebakaran itu mengakibatkan kerugian sedikitnya 90 miliar rupiah dan belasan korban tewas. Kebakaran adalah bencana yang paling sering terjadi di Jakarta. Sebagai kota besar di Indonesia, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, pencakar langit mewarnai landscape Jakarta. Kebakaran Glodok Plaza mengingatkan kita bahwa kebakaran di gedung tinggi dapat menjadi skenario maut. Glodok Plaza yang terletak di Jalan Pinang Sia Raya adalah pertokoan dengan 9 lantai. Nah, selain 650 toko yang menjadi tenan, gedung ini juga menyediakan food court, kemudian area kantor, diskotik, dan karaoke. Menurut laporan polisi, kebakaran maut Glodok Plaza pada Rabu malam pekan lalu berasal dari areal hiburan malam di lantai 9. Nah, ada saksi yang menyatakan bahwa melihat asap pekat dari belakang layar videotron, namun gagal memadamkan dengan apar. Api kemudian membesar dan merambat ke lantai 7 dan 8. Pemirsa, menggunakan kendaraan Bronto Skylift, petugas damkar berhasil menyelamatkan 9 orang yang terjebak kebakaran di rooftop Glodok Plaza. Nah, pasca kebakaran 6 korban kemudian ditemukan tewas dan 14 lainnya dilaporkan hilang. Hingga kini korban yang ditemukan tewas menjadi 12 orang. Sementara itu menurut tim DVI Polri, korban tewas mengalami luka bakar derajat 4, yaitu telah menembus lapisan kulit, otot hingga tulang. Akibatnya korban sulit diidentifikasi. Polisi pun harus menggunakan cara pamungkas, yaitu dengan analisa DNA sebagai data postmortem yang akan dicocokkan dengan data antemortem dari pihak keluarga. Nah, menurut tim DVI pula bahwa korban tewas kebakaran Glodok Plaza kondisinya parah sehingga sulit untuk dikenali. Ditambah lagi kondisi jenazah tidak utuh dan tim DVI Polri kemudian turun ke lapangan mendampingi pencarian dan evakuasi korban tewas untuk dapat memudahkan proses identifikasi. Kita juga harus mengetahui bahwa fase-fase DVI itu terlaksana dengan baik. Fase dari fase 1 sampai fase terakhir, fase 5 ya. Di mana fase 1 kan di TKP, jadi kita harus melihat bagaimana penanganan di TKP itu berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti apabila pelaksanaan di TKP kurang baik, nanti berdampak pada proses selanjutnya. Ya. Jadi pengumpulan barang bukti berupa potongan jenazah, potongan tubuh atau barang-barang kepelikan korban itu kan sangat mempengaruhi dari pelaksanaan berikutnya. Ketika pengumpulannya kurang baik, atau salah dalam penanganan sehingga nanti prosesnya menyulitkan pada proses fase berikutnya. Nah, kami kesini melakukan penilaian, melihat dan sekaligus nanti ketika dibutuhkan sebagai asistensi pelaksanaan pengumpulan. Kebakaran gedung bertingkat kerap terjadi di Jakarta. Tahun ini beberapa kali kebakaran gedung terjadi. Salah satu kebakaran gedung yang cukup besar adalah kebakaran gedung Badan Keamanan Laut pada 20 September 2024. Nah, akibatnya 5 lantai hangus. Sementara pada 10 Desember 2024 terjadi pula kebakaran gedung arsip di lantai 8, yaitu gedung B Pemkot Depok.
Nah, pemirsa, setiap tahun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat melakukan pemeriksaan terhadap gedung bertingkat. Pada 2024, Gulkarmat Jakarta memeriksa 2.609 gedung bertingkat. Hasilnya, 694 gedung bertingkat belum memenuhi syarat proteksi kebakaran. Nah, padahal 361 gedung diantaranya adalah kategori gedung bertingkat tinggi karena memiliki lebih dari 8 lantai dan lebih sulit dilakukan pemadaman dan penyelamatan bila terjadi kebakaran. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan, salah satu gedung bertingkat tinggi yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran adalah Glodok Plaza. Nah, pemirsa, salah satu persoalan utama rendahnya mitigasi kebakaran gedung, terutama gedung tinggi, adalah lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan gedung. Pasca kebakaran Glodok Plaza, masyarakat mendorong audit terhadap gedung tinggi di Jakarta. Pemprov DKI pun mengancam akan memberikan sanksi tegas terhadap pengelola gedung yang belum penuhi syarat proteksi kebakaran. Untuk mendapatkan sertifikasi syarat proteksi kebakaran, pengelola gedung harus memenuhi sejumlah aspek, pemirsa. Nah, terutama tentu menyediakan akses dan pasokan airnya. Juga menyediakan sarana penyelamatan seperti detektor dan juga alarm kebakaran, lampu dan juga pintu darurat serta sprinkler. Nah, selain peraturan menteri, ada pula panduan mitigasi kebakaran melalui Standar Nasional Indonesia. Setidaknya ada 2 kode SNI terkait mitigasi kebakaran, yaitu panduan perencanaan dan juga pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran, serta panduan perencanaan dan pemasangan alat pemadam api ringan. Nah, kebakaran adalah bencana yang paling sering terjadi di Jakarta. Pada 2024 tercatat 1.386 kejadian bencana di Jakarta yang terdiri dari kebakaran, banjir, pohon tumbang hingga tanah longsor. Mayoritas pemirsa bencana di Jakarta pada tahun lalu adalah kebakaran, sebanyak 787 kejadian. Disusul kemudian pohon tumbang sebanyak 425 kejadian, banjir 132 kejadian, dan tanah longsor 42 kejadian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta mencatat mayoritas yaitu 69% kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Nah, kerugian akibat kebakaran sepanjang 2024 juga paling tinggi, pemirsa. Sedikitnya mencapai 426 miliar rupiah. Jauh di atas kerugian akibat bencana lain. Nah, seperti banjir yang mencapai 5 miliar rupiah. Saat melakukan rapid assessment terhadap Dinas Gulkarmat pada 2019 lalu, Ombudsman Jakarta kemudian menemukan 41,8% hidran kering atau minim air sehingga tidak siap digunakan untuk melawan si jago merah. Nah, saat itu pula Ombudsman Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memaksa Palija dan Aitra menambah pasokan air ke hidran kebakaran. Sementara itu menurut data Dinas Gulkarmat Jakarta pada 2022 terdapat 1.287 hidran di seluruh Jakarta. Namun 404 hidran dalam kondisi rusak. Nah, yang berfungsi baik pun ini belum tentu dapat digunakan karena belum tentu mengeluarkan air. Menurut Gulkarmat saat itu Palija dan Aitra biasanya lebih memprioritaskan memasok kebutuhan pelanggan daripada untuk pemadaman. Nah, karena pasokan air dari hidran tidak dapat diandalkan, pemirsa, Gulkarmat Jakarta kemudian lebih sering untuk menggunakan air selokan dan sungai sebagai sumber air utama. Dapat dibayangkan sulitnya upaya pemadaman kebakaran di musim kemarau saat selokan dan sungai mengering saat itu. Nah, padahal frekuensi kebakaran di musim kemarau biasanya justru meningkat. Nah, untuk mengatasi sulitnya pasokan air, kemudian Dinas Gulkarmat membangun hidran mandiri di lokasi pemukiman rawan kebakaran dan sulit diakses. Hidran mandiri terdiri dari sumur bor, kemudian juga rumah pompa, serta instalasi pipa. Sejauh ini sudah ada 40 pos hidran mandiri yang tersedia. Ditargetkan kemudian hidran mandiri ini akan tersedia di setiap kelurahan di Jakarta, ataupun jumlahnya mencapai 267. Nah, persoalan lain lagi, pemirsa, bahwa mitigasi kebakaran di Jakarta adalah rendahnya jumlah personil pemadam kebakaran. Untuk kota dengan luas dan kepadatan seperti Jakarta ini,
Idealnya, Gulkarmat memiliki 11.200 pegawai. Namun yang tersedia saat ini, Dinas Gulkarmat baru memiliki 4.263 pegawai. Untuk mengatasi kekurangan personil, kemudian Dinas Gulkarmat Jakarta melatih relawan pemadam kebakaran atau Redcar di setiap kelurahan. Saat ini jumlah Redcar di Jakarta telah mencapai 650 orang. Setelah melepas status sebagai ibu kota negara, Jakarta berambisi masuk jajaran 20 besar kota global yang mampu bersaing di kancah internasional. Nah, konsultan manajemen Kearney membuat indeks kota global melalui 5 dimensi pengukuran, yaitu aktivitas bisnis, kemudian sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman kebudayaan, dan keterlibatan politik. Namun pemerintah kota Jakarta tentu jangan melupakan soal jaminan kenyamanan dan juga keamanan penghuninya. Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Rasa aman tercipta melalui kemampuan kita untuk bisa mencegah dan meminimalkan dampak bencana itu sendiri. Nah, pengamat tata kota Yayat Supriyatna menegaskan bahwa pentingnya kemampuan mitigasi bencana kebakaran dalam mewujudkan visi Jakarta Kota Global. Jakarta sebagai kota global, syarat pertama harus punya mitigasi bencana. Kota tanpa mitigasi bencana punya potensi terancam bencana dalam berbagai aspek. Bisa banjir, bisa kekeringan, kebakaran, ataupun potensi pada krisis lainnya seperti persoalan kemacetan, persoalan krisis air, atau potensi krisis kebakaran. Nah, kota punya mitigasi bencana artinya sudah ada resiliensi atau konsep bagaimana kota itu berketahanan. Nah, untuk ini perlu dipetakan bagaimana Jakarta itu dirancang supaya nyaman bagi warganya, bagi perkembangan kotanya, maupun bagi sisi pertumbuhan ekonomi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.